Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sebagai seorang guru kita merasa bahwa yang telah kita lakukan kepada murid kita adalah hal yang salah? Terkadang kita memandang murid adalah objek pembelajaran. Semua dikendalikan guru, semua ikut dengan kehendak guru. Tidak ada kebebasan murid untuk berekspresi, berkreasi, berselancar mencari sendiri pengalaman pembelajaran mereka. Murid merasa bahwa sekolah adalah tempat asing bagi dirinya, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang tidak nyaman untuk beraktivitas. Seharusnya kita sadar bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi murid, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka. Seharusnya kita tidak memaksa murid untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Seharusnya kita tidak mengontrol murid melakukan hal-hal tertentu di luar kehendak mereka. Seharusnya kita tidak membiarkan murid merasa dirinya gagal, merasa dirinya buruk. Seharusnya kita memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar. Seharusnya kita memberikan suasana positif bagi mereka. Suasana positif akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita akan merasa senang untuk datang ke sekolah. Jalinan kekeluargaan antar teman, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa akan terjalin dan akan menghindarkan sikap acuh tak acuh dan perundungan. Suasana positif akan membawa proses pembelajaran yang baik, di mana siswa akan merasa nyaman untuk belajar dan merasa bahagia bertemu dan berkolaborasi dengan teman mereka. Guru juga akan nyaman dalam mengajar dan menuntun murid-muridnya, mentransfer ilmunya, memberikan pengalaman positifnya sehingga tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid terlaksana. Dengan pembiasaan mengucap salam dan bersalaman setiap bertemu atau pada saat masuk sekolah, memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi siswa dalam belajar, memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, dan memberikan kesempatan kepada guru atau siswa dalam berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain akan membawa kepada budaya positif sekolah. Apakah kita sadar ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita, apa yang mereka rasakan? Apakah kita sadar ketika kita menjadikan mereka merasa bersalah dan rendah diri? Apakah kita sadar ketika kita membuat mereka tertekan dengan aturan-aturan tanpa memperhatikan kebutuhan mereka? Apakah kita sadar ketika kita merasa akrab dan sebagai teman mereka? Bukankah kita seharusnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan sendiri solusi atau kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan tersebut? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tahu bahwa ketika memecahkan permasalahan murid, seyogianya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, kita dapat mengelola permasalahan murid dengan lebih bijak, memberikan kesempatan kepada murid untuk secara sadar mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dengan mandiri tanpa merasa rendah diri dan gagal. Posisi kontrol sebagai manajer menjadi pilihan utama dalam menghadapi permasalahan murid dibandingkan dengan posisi kontrol yang lain, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau. Melalui restitusi, kita sebagai guru dapat menyelesaikan permasalahan siswa dengan baik, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan langkah restitusi, anak ditebalkan nilai-nilai positif yang ada pada diri anak dan kebutuhan diri anak akan terpenuhi. Dengan mempelajari modul ini,
Penerapan sikap disiplin di sekolah yang sudah mulai diterapkan diantaranya adalah pembiasaan kesamaptaan dan ketarunaan, pembiasaan apel pagi dan siang, pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur berjamaah, pembiasaan yasinan, dan lain-lain. Namun masih banyak hal yang perlu dikembangkan, yaitu bagaimana mempertahankan kegiatan dan melaksanakan administrasi kegiatan yang belum maksimal. Harapan ke depan adalah bagaimana menciptakan sekolah yang bersih, indah, nyaman, penuh dengan kegembiraan, gurunya menjadi teladan, muridnya patuh dan hormat dengan gurunya, suasananya menyenangkan dan kekeluargaannya sangat terjalin. Hal ini bisa terwujud jika semua pihak yang terlibat mempunyai kesadaran yang tinggi dalam membuat suasana sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan. Program yang dilakukan adalah dengan terus membiasakan diri dengan mematuhi peraturan yang sudah disusun secara bersama-sama dan selalu berusaha untuk menyadarkan diri untuk selalu patuh aturan yang ada, bukan karena ingin dihargai atau karena takut kena sanksi, akan tetapi karena sudah menjadi kebutuhan bersama. Ke depan kita berusaha untuk mengajak dan merangkul guru, karyawan, murid untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan dan menjadi tempat favorit untuk belajar. Sedangkan harapan pribadi saya ke depan adalah ingin menjadi teladan bagi rekan-rekan guru yang lain, karyawan, dan murid dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Saya berharap bisa bersama-sama warga sekolah meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesadaran diri untuk disiplin terbentuk dari diri sendiri. Tentunya dengan terus introspeksi diri dan mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kompetensi diri. Dalam menciptakan budaya positif, menerapkan keyakinan kelas, dan langkah restitusi diharapkan akan memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam dan menjadikan kehidupan murid lebih berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan peran guru penggerak dengan menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan, dan menggerakkan komunitas praktisi disertai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga pembelajaran akan memerdekakan murid. Dan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat terwujud dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.